Halo, selamat datang di Permata Podcast. Balik lagi sama saya Hilda. Kali ini saya sudah bersama Ibu Sawitri, Human Capital Manager di Permata Indonesia. Kali ini saya mau nanya-nanya banyak soal SDM nih Bu ya. Kualifikasi, terus kemudian regenerasi SDM, generasi demi generasi. Jadi mungkin Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang penasaran ini ya. Silakan. Oke, pertanyaan pertama nih, santai aja Bu ya. Yang kita tahu kan nih ya, pekerja itu terbagi, apalagi sekarang generasi Z udah masuk dunia kerja juga gitu kan. Terbagi dari beberapa generasi, ada dari X, Y, Z, terus ada boomer juga. Sebenarnya ada nggak sih Bu perbedaan SDM dari generasi-generasi ini gitu menurut Ibu yang sudah lama berpengalaman gitu? Ya, kalau kamu sendiri masuk generasi apa nih? Aku Y. Ya, kalau aku masuk X ya. Oke. Ya, jadi kalau X itu kan memang kalau kita lihat udah lebih senior ya. Yeah. Saya nggak mau bilang tua. Betul. Ya, jadi otomatis pengalaman kerjanya udah lebih banyak. Nah, kalau kita bicara generasi Y kayak kamu ini kan masuk milenial ya. Yeah. Jadi yang udah bener-bener melek dengan gadget segala macam, malah kerjaan pun kayaknya kerja tidak bisa tanpa ada handphone di samping. Iya, betul banget tuh. Ya, nah jadi itu karena memang untuk generasi yang sekarang ini kita bicara Y ya. Nah itu memang benar-benar mostly hidupnya adalah dengan gadget. Jadi kerja pun ada info apa yang tidak jelas langsung buka cari-cari, googling. Gadget is everywhere lah, everywhere, every time, dan your life is gadget. Gadget mulu. Gadget mulu lah. Nah jadi ya gitu. Jadi kerjaan pun masalahnya kadang karyawan yang generasi Y itu tidak bisa bagi waktu antara kapan harus bekerja fokus dengan kerjaannya dan kapan dia harus mulai berbicara dengan gadgetnya, bicara menggunakan gadgetnya. Nah, apalagi kalau kita bicara administrasi, ya pekerjaan administratif, itu kan kita bicara dengan komputer, dengan PC, dengan laptop. Gadgetnya 1-2 kali aja kan, kalau ada nggak jelas gitu loh. Nah, jadi itu yang kadang-kadang karyawan tuh memang harus di remind bahwa as you in the office, batasi penggunaan gadget gitu kan. Ada case-case seperti itu. Ada case-case ya. Kecuali memang dia orang sosmed, orang nggak mungkin banget ya. Nah, ya itu ya udahlah seperti itu gitu. Kalau misalkan tadi kan ngomongin generasi Y, kalau generasi Z tuh kayak gimana? Apa perbedaan sejauh itukah dengan Y sama X gitu? Gimana? Nggak juga, kalau generasi Y itu kan memang udah mulai melek ya. Generasi Y di ujung, kalau generasi Y di awal itu juga masih sedikit-sedikit kan. Nah, tapi kalau kita bicara generasi Z itu udah full dia bicara gadget, gitu melek. Kalau kamu punya anak, apalagi jam sekarang udah alpha ya, itu gitu lahir brojol, maknya udah langsung dia posting, ini bayi gue lucu gitu kan. Nanti bayinya gedean dikit langsung dia sodorin. Nah, jadi gitu. Jadi itu ya bener-bener makanya startup itu sangat laris ya, karena kalau kita lihat generasi Z itu benar-benar mau yang cepet, yang kreatif, inovatif. Nah jadi kantor-kantor atau perusahaan yang sifatnya lebih konservatif itu pasti akan berantem dengan para generasi Z gitu. Berantem ya? Berantem dalam arti si perusahaan konservatif kenapa ini anak baru begini, betul. generasi Z ini perusahaan bosku kenapa begini, jadi gitu. Saling saling adaptasi, saling memahami. Itu memang generation gap kan. Betul. Jadi ya makanya kalau mungkin sedikit nasihat sih sebagai sesepuh tua. generasi Z dan Y pun yang mungkin baru mau berusaha untuk pindah kerjaan, cari tahu dulu perusahaan yang mau misalnya apply kemana, cari tahu dulu perusahaan itu seperti apa, budayanya seperti apa, budayanya. Terus ada juga memang perusahaan yang mengutamakan karyawan tuh sangat kompetitif.
event antar teman. Misalnya marketing nih, masing-masing punya target, tapi perusahaan itu berusaha supaya si karyawan saling kompetisi makin tinggi kan targetnya. Tapi ada perusahaan yang berusahakan udahlah kita punya target segini, kita sama-sama. Nah itu ada juga. Iya, beda-beda ya si perusahaannya. Ya. Jadi si karyawannya pun si generasi Y dan Z harus tahu itu. Jadi gitu masuk nggak kaget dia kok kayak gini sih gitu. Intinya ya pokoknya mau ngapain harus tahu dulu lah ya perusahaannya kayak apa. PR-nya buat para kandidat. Para pencari kerja. Oke. Ngomongin generasi, sebenarnya dalam nentuin kualifikasi pekerja ketika rekrutmen gitu ya. Kenapa sih ada yang menyentuhin umur 35 jadi batasan dalam rekrutan? Ada kan ya? Iya, kalau batas maksimal tuh biasanya untuk banyak kerja di lapangan. Oh, gitu. Kayak misalnya sales. Iya, Kalau kita cari salesman, kalau 35 kan mungkin ya fisik sudah tidak terlalu fit lah ya. Nah, tapi kalau dia untuk posisi level supervisor atau manager, justru usia tuh jadi nambah, kan berarti dia tambah pengalaman. Ya betul, makin matang makin matang, punya pengalaman dulu mungkin ada kasus ini kasus itu. Nah, jadi balik lagi usia maksimum itu tergantung posisinya. Tergantung posisi. Semakin tinggi biasanya kita cari yang usianya pun sudah cukup lah. Cukup ya betul. Matang nggak dengan usia okay. Kecuali lagi nih, ada kecuali lagi. Kecuali yang startup. Ya kan itu memang semua usia muda karena memang mereka mau menampilkan brand image-nya kan ya. Jadi mereka mencari usia muda. Banyak juga kita lihat kan CEO yang startup umurnya 25 30. Masih muda banget ya. Tergantung lagi, mungkin tergantung perusahaannya, posisinya yang dicari. Oke. Balik lagi kenapa umur itu jadi batasan tergantung posisinya. Ada alasannya lah ya pokoknya. Oke, kemudian seberapa penting sih batasan umur dalam kualifikasi pekerja saat rekrutmen? Seberapa penting? Ya kembali lagi yang tadi saya jawab bahwa tergantung posisi dan perusahaannya. Karena kalau misalnya masih posisi pemula, otomatis kita mau ada batasan. Maksud saya jangan sampai kita rekrut operator katakanlah, operator pasti kita cari yang fresh. Kalau udah 35 pasti udah lagi dia bosan. Tapi kalau udah levelnya ke atas, nah kita cari yang lebih matang lagi ya. Betul. Jadi tidak ada mutlak kecuali memang fresh grade adalah untuk posisi pemula juga. Oke. Tapi maksudnya in general gitu ya, seberapa penting sih umur ini maksudnya dalam kualifikasi itu 100% enggak atau enggak? Kalau sekarang malah mungkin kita lebih lihat pengalaman. Oh gitu. Ya tadi kayak misalnya dia baru 25 tahun tapi sambil kuliah dia kerja. Nah itu juga no problem. Oke. Umur sebenarnya nggak terlalu jadi masalah ya. Paling 30-40% lah. Oke. Kita expect dengan dia makin berumur makin banyak pengalaman. Pengalaman tetap yang dicari. Terus selanjutnya kualifikasi yang terpenting yang perlu dicantumin saat rekrutmen itu khususnya untuk industri outsourcing tuh kayak gimana sih? Kita lebih lihat backgroundnya dia. Jadi banyak pengalamannya apa. Jadi walaupun cuman magang selama berapa bulan, cantumin aja magang sebagai apa. Gitu. Dan ngapain gitu. Gitu. Kan magang tuh ada magang cuman administrasi atau cuma dimintain fotokopi. Kan beda dengan magang yang dia disuruh melakukan project tertentu. Gitu. Jadi kasih detail aja poinnya, posisinya apa, main jobnya apa, tugas utamanya apa. Seperti itu. Tips trik dari HRD nih ya, taruh di CV biar dilirik sama HRD. Ya itu salah satunya adalah salah satunya adalah pengalaman. Nah, kalaupun magang dicantumin aja udah, terus jadinya lumayan bisa nambah pengalaman jadinya. Nambah nilai juga, nilai jualnya. Betul, nilai jual. Selain pengalaman apa lagi Bu? Poin nomor 2. Poin organisasi aktif di mana sebagai apa. Terus kalau misalnya ikut event apa, nah itu juga kan jadi apa. Apakah jadi arranger? Kalau jadi penonton nggak usah. Iya lala gitu. Kecuali itu buat cari duit. Bener juga kan sih.
Iya, balik lagi tuh kayaknya pengalaman ya. Iya. Oke. Terus kemudian ngomongin industrial sourcing, kita kan bergerak di industrial sourcing. Gimana sih nanganin turnover yang tinggi? Ini kan kalau sales kan kadang keluar masuk gitu ya. Kalau itu ya biasanya kita kan punya database ya, makanya kita sekarang punya yang situsi gitu kan, kandidat kerja 365 ya. Jadi portal-portal itu kita adakan supaya banyak kandidat yang bisa masukin CV-nya ke situ. Jadi sekarang ada zaman digital, nggak perlu datang gitu kan ngasih CV. Nah kecuali memang ada work interview ya silakan itu datang barengan CV lengkap gitu kan. Jadi bisa langsung interview sekalian. Oke, kalau misalkan turnover dari perusahaan sendiri secara general gitu ya, nanganinnya gimana Bu menurut Bu pribadi? Ya itu kita punya database, jadi gitu ada yang ada yang resign kita bisa cover. Makanya kita sering ikut job fair, ikut seperti itu, yaitu buat kerjasama dengan Disnaker juga kan. Jadi kita punya database. Oke, database itu ya. Iya. Kemudian untuk Permata Indonesia sendiri buat Bu Sawitri nih ya secara personal HRD gitu ya, ada nggak sih strategi buat jaga talenta terbaiknya tetap stay di perusahaan? Usaha retensi karyawan ya. Ya kalau kita sih lebih karena memang budaya kita kekeluargaan, jadi kita memang sangat terbuka dan transparan. Jadi ya siapa aja yang mau kontak event sampai ke CEO pun silakan. Kalau butuh apa-apa ya sih, ngobrol ya. Oke, bener sih. Langsung aja gas. WhatsApp aja. Iya, karena memang ya WhatsApp gitu kan bisa. Kalau misalnya masih khawatir ketemu langsung karena betul. Langsung ada bisa WhatsApp gitu kan. Bisa tetap stay mereka dengan kekeluargaan. Iya, terus juga kita kan ada gathering segala macam. Oke, itu tips triknya. Kemudian terakhir Ibu, pertanyaan terakhir soal terkait human resource, tapi soal gaji. Ada yang soal pertanyaannya gini, kenapa sih gaji kita harus dirahasiakan? Apa alasannya? Apakah sepenting itu merahasiakan gaji dan sama siapa aja gitu? Ya, gaji itu kan ada beberapa data yang memang kita minta dirahasiakan ya. Jadi salah satunya adalah gaji. Kenapa sih gaji rahasia? Nah, kadang satu posisi itu tergantung juga kualifikasi. Ya. Jadi gaji itu pun tidak kita punya standar gaji. Ada minimal, ada maksimal. Nah, pastikan kalau nggak usah teman kantor, saudara aja, kakak adik, kalau dikasih uang jajan beda, pasti sirik-sirikan kan? Nah, sama aja tuh dengan karyawan. Katakanlah kita dalam satu tim ada bertiga, yang satu gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, pasti kan akan saling sirik tuh. Kok dia padahal kerjaannya sama. Nah, perusahaan itu punya pertimbangan khusus bahwa dia si A kualifikasinya ini, dikasihnya segini, yang si B kualifikasi ini, terus pengalaman segini, dapatnya segini. Nah, kenapa durasinya? Karena itu supaya culture di bagian itu pun tidak ada sirik-sirikan, gitu kan. Karena pasti orang merasa dia sama kerjaannya, dia juga katakanlah lulusan SMA, lulusan D3, kenapa dia lebih ini? Nah, orang tidak mikir ya, maksudnya karena itu sering tidak mikir ada plus dari seseorang sehingga dia bisa dinilai lebih. Berarti itu maksudnya apakah secara tidak langsung mempengaruhi kinerja produktivitas? Ya pastinya, karena gitu lingkungan kerja tidak nyaman, otomatis ya udah ngapain sih gue kerja, dia dapat lebih. Nah, makanya itu kita minta dirahasiakan. Jadi kalau mau tanya-tanya silakan ke atasan ataupun ke HRD, karena atasan pasti tahu kenapa kamu digaji kayak gitu. Si atasan mesti nggak mungkin ngomongnya si dia segitu, yang lain gitu kan, tapi mesti ngomongin sama kamu kenapa gajimu segitu. Gitu. Tapi yang saya dengar ya, ketika orang ngasih tahu gajinya, kita jadi tahu apakah perusahaan itu ada gender gap soal gaji gitu. Enggak sih ya, jadi maksudnya gap itu dalam arti memang kita punya standar minimal maksimal. Kembali lagi, kalau misalnya memang dia
kualifikasinya mentok. Oke, mentok bawah, kualifikasi berarti ya. otomatis gajinya masih di range bawah. Tapi nggak ada kemungkinan dia bisa ada ke maksimum kalau memang dia ada improvement. Oke. Karena kan kita setiap tahun ada penilaian kinerja ya, performance appraisal, nah itu juga termasuk standarnya seperti itu. Oke, cukup jelas sekali ya dari Bu Sawitri penjelasannya, jawaban-jawaban dari Bu Sawitri. Ibu terima kasih Sama-sama. sudah mau menjawab dan sudah meluangkan waktu untuk podcast Permata Indonesia. Terima kasih juga yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.